Selamat pagi Ibu, selamat datang di PPP kami. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik Ibu Meta, salam kenal. Saya Dian Salwa yang bertugas di Poli pada pagi hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu tujuan Ibu datang, kenapa? Saya ingin ikut program KB. Oh ini program KB. Baik Ibu, sebelumnya apakah pernah menggunakan KB? Dulu sebelum hamil sih ada ikut program KB 3 bulanan. Oh itu program KB 3 bulanan. Lalu saat ini akan kontrol atau Rencananya mau ganti metode aja. Oh ini menjadi metode ya, oke. Kalau boleh tahu, apakah ada perubahan Ibu selama menggunakan KB sudah 3 bulan Ibu? Kan dikasih tahunya kayak harusnya nggak kayak gitu, cuman ini keluar gitu ya. Terus juga ada kalau berat badan sih, kayak agak kalau nggak fit gitu. Oke baik. Kemudian apakah Ibu memiliki rencana tambahan anak? Enggak sih. Sekarang ada berapa Ibu? Dia paling kecil juga ya baru lahiran kemarin. Oh baru lahiran ya, berarti usianya berapa bulan? Anak paling kecil sih kecilnya 5 bulan. Oh 5 bulan, berarti sekarang sedang menyusui. Iya, rencananya mau asiasi juga. Oke ya, sudah 5 bulan ya. Oke. Kalau boleh tahu setelah diskusi dengan suami, ibunya disarankan untuk KB apa? Kata suami sih katanya ya ikut konseling, katanya konseling suami dan aja terus ya pilih yang baik apa gitu. Oke, baik. Apakah ibu punya riwayat medis sebelumnya atau penyakit? Ada sih darah tinggi. Oh, darah tinggi ya. Cuman terakhir kontrol sama dokter dikasih obat dan ya terkontrol lah kalau ya segitu aja. Ya, baik. Mungkin untuk memastikan pemeriksaan hari ini saya bantu cek tekanan darahnya juga ya ibu. Oke baik Ibu Meta, seperti yang tadi kita udah lihat di hasil pemeriksaan ya, tekanan darahnya Ibu Meta 145/90 ya Ibu ya. Ini cukup tinggi ya Ibu. Tapi emang biasanya segitu sih. Memang gitu ya. Oke. Kuat juga. Ada konsumsi obat-obatan Ibu? Ada ya. Oh, ada Dari dokter itu. Mungkin kok dikonsumsi. Tapi ada kontrol ya Ibu. Oke. Nah, di sini ada banyak sekali macam-macam jenis kontrasepsi Ibu. Kan Ibu juga mau ganti ya. Tapi saya bantu untuk proses penilaian terkait kondisi Ibu. Ya, menggunakan yang namanya roda clock Ibu. Nah, jadi roda clock itu merupakan sebuah alat untuk menilai kelayakan medis atau kondisi dari seseorang memasang KB seperti itu ya. Dan yang pertama, ini itu ibunya pasca persalinan ya dan menyusui berarti kurang usianya kan tadi 6 bulan ya, sudah 6 bulan berarti sekitar kurang dari 6 bulan ya, 6 minggu lebih kurang dari 6 bulan. Maka pilihannya itu ada ini Bu, ada kontrasepsi pil menggunakan pil progesteron, suntik yang dipakai itu implan, kemudian AHDR atau IUD baik yang hormonal maupun yang tidak hormonal seperti itu. Dan untuk kondisi yang kedua, karena ibunya tadi ada hipertensi ya Bu ya, ada darah tinggi, itu juga dilihat kondisi ibunya. Bentar. Nah, ini ya Bu, kondisi ibunya kan hipertensi ya, tapi dikontrol 145/90, maka yang direkomendasikan adalah yang pil progesteron, kemudian suntik progesteron, implan juga IUD. Untuk pil kombinasinya tidak direkomendasikan. Jadi yang warna merah ini itu ya dilihat saja ya, yang dilihat warna putih saja seperti itu. Oke, saya bantu untuk menentukan dulu ya Ibu. Baik Ibu Meta, berdasarkan perhitungan roda clock tadi, kondisi ibunya kan tadi menyusui ya, kemudian sampai hipertensi terkontrol. Ini adalah beberapa rekomendasinya. Yang pertama adalah pil progesteron. Ini yang konsumsi pil Ibu, obat-obatan setiap hari. Ya betul. Kemudian implan itu KB dalam kulit ya. Yang di lengan itu ya, yang di dalam lengan itu sama KDR atau IUD baik yang dia hormonal maupun yang tidak hormonal seperti itu. Nah kemudian untuk keputusan KB saya kembalikan lagi ke ibu, ibunya Meta mau pakai KB yang mana? Saya rencananya sih kalau saya pribadi ya, saya pengennya yang jangka panjang. Oh gitu. Ya, terus kalau bisa yang non hormonal deh, nanti berat badan itu sama takut ada efek lagi. Oh gitu ya. Oke, berarti pilihannya karena ini menggunakan hormon ya ibu ya, dan hormonnya implan ini mirip seperti hormon yang dipakai sudah sama ya, sama. Kemudian akan ada ini juga sama hormonnya progesteron seperti itu. Nah, berarti yang kita menggunakan ini yang akan di ini itu alifamil atau IUD lembaga gitu ya. IUD yang lembaga seperti itu. Oke. Apakah ibu berkenan jika saya lanjutkan untuk pembahasan yang lanjut? Ini kemudian dari gambar aja ya, akan diarahkan dimasukkan ke dalam rahim, implan yang di bawah kulit sama yang ini adalah KB untuk ibu dan bapak
Pak yang dipotong salurannya. Oke, terkait AKDR ya Bu. Nah ini ya Bu ya, AKDR itu adalah alat memproses dalam rahim. Karena AKDR itu alatnya sangat kecil ya, dimasukkan ke dalam rahim wanita seperti itu. Dia sangat efektif Bu dan aman. Bahkan jangka waktunya itu 5 sampai 10 tahun. Jadi sekali pasang aja tidak oke gitu ya. Tapi mungkin awal-awal memerlukan waktu observasi seperti itu. Kemudian jangka waktunya itu tergantung dari jenisnya juga seperti itu. Jadi kemudian AKDR ini itu yang tanpa hormonal ya Bu ya. Jadi dia nanti akan menghambat sperma ketika masuk seperti itu dan menjadi ovulasi atau proses keluarnya tersebut. Oke. Kemudian, nah ini ada beberapa kondisi yang pada wanita perlu dikaji Bu, dalam artian nggak semua wanita bisa pakai IUD ya. Sebelumnya apakah ibu itu sudah hamil, bukan hamil? Tidak sih. Tidak ya. Oke, nanti mungkin kalau sambil kontrol memasang dalam kondisi haid dulu ya Bu ya. Kemudian apakah ibunya bisa melahirkan dalam jangka waktu 4 minggu? Sebenarnya enggak ya. Betul ya. Apakah ada pendarahan menstrual yang abnormal ibu dalam artian kondisinya banyak begitu? Kalau sebelum hamil, sebelum pakai HB yang nggak haid itu normal sih. Normal ya. Harusnya ya setelah ini sepertinya yang paling normal. Oke, baik. Kemudian apakah ada riwayat penyakit kelamin ibu? Tidak ada ya. Oke, keputihannya bagaimana ibu? Putihannya sejauh ini yang katanya normal-normal aja sih. Tidak berbau ya? Iya, kayak bening aja gitu. Baik. Nah, kalau misalnya ibu sudah termasuk dari calon AKDR yang memenuhi syarat, maka selanjutnya adalah ini beberapa efek samping Bu. Jadi efek samping ini adalah gejala yang dialami beberapa wanita setelah melakukan AKDR. Efek samping ini bukan suatu gejala dari penyakit ya Ibu ya. Jadi tidak semua wanita mengalami ini, jadi tergantung kondisi tubuhnya juga. Apa aja efek sampingnya ya? Yang pertama ada kram, nyeri ya Ibu ya. Setelah dipasang itu dia nyeri di bagian perutnya seperti itu. Kemudian ada bercak merah, refleks, serta pendarahan. Ibunya akan tetap menstruasi, tapi biasanya akan lebih lama dan jumlah darah itu banyak seperti itu. Dan AKDR ini perlu diketahui Ibu nggak ada 100% sempurna untuk bisa mencegah kehamilan ya. Jadi semuanya akan tetap ada resiko gagalnya seperti itu. Cuma saya tanya sedikit. Oke. Baik Ibu, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Mau tanya, kalau misalnya tingkat keberhasilannya yang IUD ya, itu tingkat keberhasilannya sama yang KB yang lain seberapa efektif ya? Ya, karena AKDR atau IUD itu jangka panjang ya Ibu ya, bisa 5-10 tahun. Efektivitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan alat transaksi yang lainnya seperti suntik atau pil seperti itu. Karena kan dia tertanam di dalam rahim seperti itu, jadi efeknya ada di rahim juga. Oke. Ya. Nah, kira-kira Ibu Meta mau pasang IUD-nya kapan? Kalau misalnya itu tunggu diskusi lagi dengan suami ya. Oke, baik. Tapi tetap tadi Ibu harus memastikan kondisinya tidak hamil dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini mungkin saya jelaskan gambaran terkait pemasangan IUD ya Ibu. Pertama nanti IUD ini bisa dipasang oleh tenaga kesehatan primer, baik itu bidan maupun dokter. Nanti Ibu Meta bisa datang ke kami lagi atau ke rumah sakit seperti itu. Kemudian nanti dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau bidan terlebih dahulu. Ibu Meta meminta untuk naik ke atas kasur, kemudian akan dicek kondisi rahimnya dan dibersihkan. Lalu jika sudah siap akan dipasang IUD. Kemudian memastikan sekitar dia bakal 10 menit lalu proses pemasangan IUD. Nah, jadi Ibu Meta itu juga bisa melakukan cek terkait IUD-nya karena dia sebagai yang dia jadi bisa dicek mandiri oleh Ibu Meta gitu. Diceknya benarnya itu Bu, apakah dia memanjang atau tidak terabas seperti itu. Kalau menunjukkan kondisi seperti itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan. Ya. Oke Bu, kalau memang tidak dilakukan sekarang itu aja informasi terkait IUD Ibu. Ini masih konsultasi aja ya.